Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Pemilu tak perlu ditunda. Ya, mungkin sahabat-sahabat sudah sempat menyaksikan ya ada cuplikan video pernyataan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam salah satu kegiatan pertemuan bersama dengan masyarakat. Mungkin ini pendapat pribadi beliau menyatakan bahwa sebaiknya pemilu ditunda sampai dengan tahun 2026. Alasannya kondisi ekonomi dalam negeri maupun kondisi ekonomi global masih cukup sulit dan sebaiknya anggaran untuk pemilu itu dialokasikan kepada masyarakat untuk menstimulus aspek ekonomi. Ya, pertanyaan kita adalah apa pentingnya pemilu itu ditunda? Ya, dalam perspektif saya melihat bahwa pemilu yang sudah ditetapkan pada tahun 2024 adalah hasil konsensus bersama antara pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri bersama dengan DPR RI, Komisi 2, bersama KPU dan Bawaslu. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan disetujui. Karena itu, perangkat-perangkat penyelenggara pemilu sudah mulai bergerak ya, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan anggaran untuk pemilu tahun 2024 sudah dibahas. Dan bukan cuma itu, tetapi berbagai persiapan sudah dilakukan yang konsekuensinya anggarannya sudah juga mulai dimanfaatkan. Artinya, kalau kita berbicara menunda pemilu saat ini, itu sudah seperti hal yang terlambat. Karena proses itu sudah dimulai dan kita sekarang sedang dalam proses. Ya, bahkan partai-partai sudah diverifikasi dan sedang dalam proses itu. Ya, para peserta pemilu sudah mempersiapkan untuk menghadapi agenda politik tahun 2024. Penyelenggara pemilu tentunya sudah melakukan berbagai hal untuk mempersiapkan pemilu itu. Jadi, kalau berbicara penundaan pemilu, menurut saya itu mustahil. Kecuali ada hal yang force majeure, ya, yang luar biasa. Nah, kita coba melihat lebih dalam, apakah memang menunda pemilu itu mudah? Atau apakah menunda pemilu itu gampang-gampang saja? Nah, saya coba melihat dari sisi yang lebih mendalam, yang saya coba bacakan kepada saudara-saudara. Ya. Mekanisme konstitusional penundaan pemilu 2024 itu hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, judicial review ini bisa menafsirkan makna konstitusi tertentu supaya bisa menjadi dasar dan landasan dari alasan mengapa pemilu itu bisa ditunda. Nah, hanya dua cara ini yang bisa dilakukan untuk melakukan penundaan pemilu. Seperti itu. Jadi kalau kita sekedar berwacana, bernarasi, berorasi, tentu tidak akan sampai pada harapan bahwa pemilu itu ditunda. Tetapi sebagai pendapat pribadi, ya, silakan, itu sah-sah saja. Nah, meskipun terbuka kesempatan untuk memuluskan wacana penundaan pemilu tahun 2024, tetapi itu bukan perkara yang mudah. Apalagi jika menggunakan mekanisme konstitusional dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya, menunda pemilu 2024 harus ditentukan pula bagaimana nasib presiden, wakil presiden,
dan anggota DPR, DPD yang masa jabatannya juga sudah habis pada tahun 2024. Lalu harus juga diperjelas dengan menentukan siapa lembaga yang berhak memperpanjang masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD. Nah, ini saja sudah menjadi hal yang sangat rumit. Jadi menurut saya, kalau memang pemilu itu ditunda, itu akan mengakibatkan kekacauan konstitusional, ya, akan menimbulkan petaka dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi bukan serta-merta pemilu itu ditunda, tetapi bahwa kalau pemilu ditunda, siapa yang berhak untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan masa jabatan wakil presiden atau DPR dan DPD. Nah, lalu kalau mau ditunda, terjadi kekosongan, itu bagaimana mekanismenya? Dan itu tidak diatur di undang-undang. Jadi memang akan menimbulkan chaos konstitusi. Nah, saya berpikir ya, karena ini sudah on the way, ya, on the process, maka mari kita hadapi pemilu dengan sukacita. Pemilu itu adalah pesta rakyat, ya, sukacita rakyat setiap 5 tahun. Ya. Apapun konsekuensinya, kalah atau menang itu soal lain, tetapi mari kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita. Ya. Ya, rakyat tentu sudah menginginkan bahwa pemilu itu segera dilaksanakan 2024. Ada kerinduan untuk melihat pemimpin-pemimpin baru, ada kerinduan untuk melihat wajah-wajah baru, ada kerinduan untuk menampilkan figur-figur baru yang mungkin bisa diharapkan, bisa diandalkan untuk merubah nasib bangsa, untuk menata lebih baik nasib daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang bermasalah, pemimpin yang jauh dari rakyat, pemimpin yang tidak amanah, itu sangat menderita kalau diperpanjang masa jabatannya sampai dengan 2026. Ya. Tidak apa-apa, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024, karena itu adalah mekanisme demokrasi yang konstitusional. Mari kita hadapi pemilu itu, apapun risikonya. Ya. Apakah mau jadi kadrun, mau jadi cebong, no problem. Kita berpesta, karena memang itulah dinamika politik, itulah ekses politik elektoral. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu ragu, tidak perlu gelisah. Mari kita hadapi pemilu 2024 dengan sukacita. Bukankah pemilu itu adalah pesta demokrasi? Bukankah pemilu itu adalah pesta rakyat? Lalu mengapa bukan rakyat yang gelisah dengan kondisi ini? Ya. Bahwa situasi ekonomi sekarang memang belum sepenuhnya pulih. Tetapi itu tidak menjadi alasan bahwa setelah pemilu ekonomi akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, kita perlu menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik pada pemilu nanti agar bisa menata pemulihan ekonomi menjadi lebih baik. Mungkin itu bisa lebih memberikan harapan daripada memperpanjang masa penderitaan rakyat, memperpanjang masa kegelisahan rakyat, memperpanjang kecemasan rakyat terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak amanah hingga pada tahun 2026 misalnya. Seperti itu. Jadi, ya bagi saya, ini pendapat saya pribadi, kita dukung pelaksanaan pemilu tahun 2024. Karena itu, para peserta pemilu ya harus siap untuk bertarung. Para kontestan mesti siap untuk bertempur. Ya. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kalah atau menang itu sudah biasa dalam pertarungan. Tetapi kita harus taat konstitusi agar tidak menimbulkan chaos konstitusi atau tidak menimbulkan penyesatan dalam tata kelola tata negara kita. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mari kita hadapi pemilu 2024 dengan optimis. Ya, kita ikuti seluruh proses yang sedang berjalan. Kita harapkan pada pemilu 2024 nanti segera hadir para pemimpin baru yang lebih amanah, yang tentunya akan menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat selama ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita.